Bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan dan rombongan keluarga tiba di kediamannya di Cirebon, Jawa Barat pada siang tadi. Peggy dan rombongan berangkat dari base camp kuasa hukum di Bandung sekitar pukul 1 siang dan tiba di Cirebon sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Peggy langsung disambut warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Warga memenuhi area halaman hingga rumah Peggy yang ikut merayakan kebebasan Peggy. Peggy kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendukungnya yang selama ini telah memberikan motivasi. Pasca bebas dari rutan Polda Jawa Barat, Peggy Setiawan akan kembali menjalani aktivitas sehari-hari di rumah. Peggy berada di kamarnya di mana? Disambut oleh pastinya sangat bahagia. Peggy sudah sangat mungkin boleh bahagia. diceritakan ke pemirsa ini. Perasaannya gimana sekarang? Ya alhamdulillah rasanya sangat bahagia, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi melihat sambutan segitu meriahnya. Ya Allah, sampai nggak bisa berkata apa-apa. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas seluruh dukungan warga Simaja, juga warga Saladara, juga Pak Kuwu, Pak RT dan Pak Camat, semuanya saya ucapkan banyak terima kasih telah mendukung Peggy Setiawan. Bu, masyarakat Cirebon bisa kepompongan ini sangat antusias Bu yang kedatangan Peggy ini. Iya. Sebagai ibu dari Peggy ini gimana? Ya alhamdulillah saya senang sekali karena masyarakat antusias membela Peggy Setiawan. Bu, Peggy kan bisa dikatakan sekarang terkenal ya Bu ya. Ya. Nah, ini tanggapan dari seorang ibu dari Peggy Setiawan. Ya alhamdulillah Peggy bisa terkenal dan semoga Peggy tidak lupa daratan. Peggy tetap tidak sombong dan rendah hati gitu aja. Oke baik Bu, nanti kan rencananya akan ada syukuran ya Bu ya sore. Ya. Nah ini boleh diceritakan? Ya nanti syukuran belum dirembungkan dengan Ibu Yanti. Nah ini inisiatif dari siapa sih? Ini dari inisiatif saya sendiri karena kalau ada syukuran seluruh PH Peggy minta diundang semua datang ke sini. Sore nanti berarti kuasa hukum dari... Ya, nanti kuasa hukum Peggy Setiawan ikut semua ke Cirebon. Bu, kemarin kan Peggy sempat menjelaskan ya bernazar ingin membangun musola dan juga rumah untuk orang tua. Nah ini gimana sih? Ya, insya Allah itu kalau ada rezeki mungkin Peggy bisa. Kalau tidak ada ya tidak tahu. Oke, sebagai dari seorang ibu sendiri, sosok Peggy Setiawan itu bagaimana sih? Ya sebagai seorang anak, dia anak yang penurut dan rajin. Dia taat kepada orang tua, dia berbakti. Masa mudanya hanya untuk kerja untuk membahagiakan adik-adik dan ibunya. Oke. Peggy mengatakan ke Bu setelah bebas, apa yang akan dilakukan Peggy? Akan mencari kerja atau melakukan? Iya, Peggy rencana kalau ada kerja bangunan, Peggy akan kerja. Kalau ada kerjaan yang lebih baik, Peggy akan mengambil kerjaan yang lebih baik. Ya. Terutama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama pertama-tama saya ucapkan sangat-sangat bahagia bisa sampai kembali di rumah ini, bisa sampai bertemu dengan keluarga besar, orang-orang yang saya sayangi, saya kasihi, dan yang terutama yang memberikan dukungan sepenuhnya sama saya, dukungan moral, dukungan batin, semuanya ini adalah hari-hari spesial untuk saya. Terima kasih banyak untuk semuanya, untuk masyarakat seluruh Indonesia, untuk netizen, untuk para seluruh keluarga, untuk para tim PH semuanya, dan untuk semua netizen dan masyarakat seluruh Indonesia, dan untuk Ketua RT 02, RW 02, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Kades semuanya, dan masyarakat Saladara, masyarakat Simaja, dan Ketua Pemuda Simaja, Ketua Pemuda Saladara, saya mengucapkan terima kasih banyak atas doa dan dukungan kalian, karena berkat doa dan dukungan kalian semua dan pihak keluarga dan semuanya, saya bisa kembali ke sini dan saya bisa kembali melanjutkan mimpi dan cita-cita saya seperti dulu. Terima kasih banyak. Masyarakat menyambut Peggy sangat antusias. Gimana nih tanggapannya Mas Peggy? Alhamdulillah ini sangat luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan akan seheboh ini. Ini sangat luar biasa, ini ada berkah untuk saya dan keluarga saya, dan ini menjadi ya sangat luar biasa bagi saya. Berkah tersendiri. Mas Peggy, yang paling dikangen dari Kepompongan dan juga rumah ini apa nih Mas Peggy? Boleh diceritakan? Itu adalah kenangan selama saya berada di sini, selama saya lahir di sini, selama saya tumbuh di sini. Itu menjadi kenangan yang tidak akan pernah saya lupakan sampai dimanapun saya berada. Mungkin boleh diceritakan Peggy momen-momen tak terlupakan di desa Kepompongan ini dan juga di rumah ini Peggy? Ya, momen-momen itu ya lebih banyak karena kita terutama saya sendiri sering melakukan ibaratnya gini, duka cita saya di sini, sedih saya di sini, bahagia saya di sini, dan
momen-momen dari kecil saya di sini, mulai dari main layang-layangan, main semuanya, main bareng keluarga saya, adik-adik saya, sepupu saya dan saudara-saudara bibi saya di sini, semuanya nenek saya dan ibu saya, keluarga saya di sini semuanya itu sangat tidak terlupakan sih. Peggy malam ini ada syukuran ya, mungkin boleh dijelaskan Peggy? Untuk itu kemungkinan cuma kecil-kecilan, paling cuma pengajian biasa. Untuk lebih lanjutnya kita tanyakan kepada pihak PH dan pihak keluarga yang lain sih. Sebenarnya itu. Baik Peggy, ini kan setelah bebas, kegiatan apa Peggy yang selanjutnya nanti akan dilakukan Peggy? Setelah bebas ini, alhamdulillah saya ingin fokus dulu pada kumpul bersama keluarga. Setelah itu saya ingin melanjutkan bekerja dan melanjutkan untuk seterusnya untuk mencari pekerjaan yang jauh lebih baik. Peggy kemarin kan sempat menyampaikan nazar ya, mau membangun musola dan juga membangun rumah untuk orang tua. Ya, ceritakan Peggy. Alhamdulillah. Sedari saya di dalam tahanan itu saya memang memiliki nazar seperti itu, dan jika memang diberikan rezeki lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah saya bakalan berusaha untuk membangun minimal musola ataupun masjid untuk bekal saya di akhirat, bekal keluarga saya di akhirat nanti. Dan selain itu saya juga kalau misalkan ada rezeki lebih, insya Allah pengen bikin rumah sendiri buat keluarga besar saya supaya bisa buat tempat berteduh dan tempat berlindung dari masa tua adik-adik saya dan ibu saya. Amin. Saya minta doa dan dukungannya untuk semuanya. Semoga Allah mempermudah dan melancarkan semuanya. Amin. Siap. Peggy tetap maju ya. Amin, siap, amin. Peggy maju. Allah Akbar, maju. Alhamdulillah. Siap. Peggy, salam dari Arun Alif. Siap, salam balik semoga untuk keluarga, semoga sehat selalu dan semoga terima kasih doa dan dukungannya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian semua. Amin. Semangat ya Peggy ya. Semangat. Maju. Pakai topi panci. Siap. Maju. Tahu, pakai topi. Sering dukung, sering dilihat di YouTube. Siap. Yo Peggy. Semoga sukses selalu. Siap. Peggy, setelah ini mau ketemu teman-teman nggak yang ada di Cirebon? Ya, kemungkinan kalau misalkan ada waktu luang, insya Allah saya mau bertemu sama mereka, dan ya saya bakal merindukan ibaratnya temu kangen lah ibarat semua, insya Allah kalau misalkan ada waktu. Siap. Jadi untuk sore ini mau istirahat dulu ya, terus nanti malam syukuran ya? Iya, seperti itu nih, istirahat dulu baru syukuran, nanti besok saya mau bersama pihak PH mau bertolak ke Jakarta. Siap. Ada yang ingin disampaikan lagi Peggy? Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih aja kepada seluruh pihak media, pihak televisi, pihak kru wartawan dan semuanya masyarakat Indonesia, para netizen dan pihak PH semuanya, pihak kuasa hukum saya semuanya saya, keluarga saya dan masyarakat Simaja, ketua pemuda Simaja, ketua RT Simaja, ketua RW Simaja dan PU desa Pongpongan Simaja dan semuanya, KD semua saya ucapkan terima kasih, dan para pemuda Saladara, ketua RT Saladara dan semuanya masyarakat Saladara yang sudah mendukung dan mendoakan saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan kalian dan saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak. Sebelumnya pasca bebas dari tahanan, Peggy Setiawan langsung berkumpul dengan sanak saudaranya di rumah singgah Jalan Sabang, Kota Bandung, Jawa Barat. Kartini, ibu Peggy Setiawan pun dengan sukacita memasak makanan kesukaan Peggy. Peggy Setiawan merasa senang dan bahagia selepas bebas dari ruang tahanan Polda Jawa Barat. Ia bercerita kepada keluarganya bagaimana ia menjalani masa tahanan selama 49 hari. Peggy mengatakan dirinya dan keluarga bersyukur dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mengawal proses hukum dirinya. Peggy menjelaskan dari awal penangkapan dirinya, ia optimis akan bebas karena dirinya tidak bersalah dan tidak pernah melakukan kesalahan sekejam itu. Warga Kampung Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menyambut kedatangan Peggy Setiawan di kampung halaman. Warga beramai-ramai mendatangi rumah Peggy Setiawan di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Warga yang mengetahui kebebasan Peggy berkumpul di rumah keluarga Peggy. Warga yang mengikuti sidang pra-peradilan sejak awal yakin Peggy tidak bersalah. Selain itu, warga juga bersyukur dengan keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman yang mengabulkan permohonan pemohon hingga Peggy dapat bebas dari penahanan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Sebagai ungkapan rasa syukur, warga akan menggelar pengajian di rumah Peggy yang dikenal warga sebagai pemuda yang baik dan berbakti ke keluarga.
sangat luar biasa sekali. Kita nggak mampu melakukan apa-apa ya, kita hanya mampu berdoa dan memberikan support pada keluarga juga masyarakat supaya alhamdulillah dengan berkat doa, dengan berkat semua pihak, terutama orang yang di bidang hukum, alhamdulillah luar biasa. Saya sangat senang sekali, benar. Saya mengikuti dari awal bulan Mei itu ya, sampai sekarang hanya mampu, ayo kita doa. Ya Allah, semoga kebenaran dan keadilan ini bisa benar-benar ditegakkan di negeri kita tercinta Indonesia. Gembira sekali karena anak saya seperti kayak gitu gimana ya. Jadi saya sangat bahagia banget. Warga saya udah keluar dari Jabar tuh. Orangnya diem, Peggy tuh nggak pernah main, di rumah aja. Kerja waktunya kerja. Peggy Setiawan keluar dari ruang tahanan Polda Jawa Barat pada Senin malam. Ia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya hingga akhirnya dibebaskan dari tahanan. Siap, teman-teman. Siap. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Ya, ini habis itu buka jalan ya, habis itu buka jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Peggy Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya, yang sudah mendukung saya. Dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa kepada saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah belok mati-matian buat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada kalian semua. Alhamdulillah sehat. Karena enggak sehat, alhamdulillah sehat. Makasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-harian paling tidur, makan tidur gitu aja. Makan tidur gitu loh. Tapi sehat ya Peggy. Ini ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak saya tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap semua. Amin. Buat netizen Peggy. Ya, buat netizen terima kasih banyak karena telah mensupport saya, telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dan buat seluruh PH. Peggy setelah ini akan melakukan apa setelah ini? Setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja. Kerja. Dan buat saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya yang sudah membela saya, yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik untuk saya dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi membela saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT bisa membalas semua perbuatan mereka. Allah Akbar. Kita buka ya, buka jalan ya. Tolong buka jalan. Mabes Polri juga menegaskan penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki masih tetap dipercayakan kepada Polda Jabar. Mabes memastikan tetap memberikan asistensi bagi Polda Jabar dalam memecahkan kasus ini. Terima kasih terkait kasus Peggy, tentu saja kami sepakati kita akan melihat Polda Jabar tentang penanganan yang sudah ada. Walaupun kami sudah asistensi, tentu saja asistensi ini kan menyangkut berbagai aspek penyidikannya ataupun aspek yang berkembang di masyarakat yang tentu saja kita dalami. Kalau penanganan ini tentu saja masih kita percayakan pada Polda Jabar untuk menangani, karena di sana juga ada penyidik-penyidik. Tentu saja kita dengan
Apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Kakak kandung almarhum Vina, Marliana, merespon kabar Peggy Setiawan yang telah dinyatakan bebas dalam putusan pra-peradilan yang dipimpin Hakim Tunggal Eman Sulaiman. Namun Marliana pun mempertanyakan siapa pelaku sebenarnya di balik kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Tanggapan saya senang ya, karena kan ini kasihan juga kalau misalkan salah tangkap, nanti kan dia ngerasain yang namanya penjara gitu kan. Tapi kalau sudah ketahuan dari awal bahwa ini salah tangkap, ya alhamdulillah senang sih. Memang harus dibebaskan gitu? Iya betul. Karena memang tidak bersalah kan gitu. Kecuali kalau dianya bersalah baru kita hukum gitu. Kalau tidak bersalah ya kasihan, harus dibebaskan. Lalu harapan dari pihak keluarga seperti apa? Harapan dari keluarga tetap ingin mencari keadilan, mencari pelaku yang sebenarnya. Karena sedikitnya keluarga masih belum bisa terima kalau memang pelakunya masih bebas berkeliaran. Ya pemirsa, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, Saka Tatal, Senin kemarin mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, kuasa hukum Saka Tatal kian yakin pengajuan PK itu akan dikabulkan. Lagi bebas, alhamdulillah sangat senang. Karena dia aja tuh peristiwanya aja tuh gimana nggak jelas. Bahwa peristiwa itu ada atau enggak kan nggak tahu tuh. Usai Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan, giliran tim kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Saka menyerahkan berkas peninjauan kembali ke Mahkamah Agung melalui Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, Senin siang. Mereka juga membawa novum atau bukti baru yang menunjukkan Saka tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Tim kuasa hukum Saka menyebut putusan peradilan Peggy membawa angin segar, sehingga membuat yakin permohonan peninjauan kembali ini akan dikabulkan. Dan masih ada satu novum lagi yang masih kita tunggu, lagi ditunggu waktunya, lagi ditunggu. Ini seru ya kan, ini seru bahwa ada kan beberapa kejadian lain nanti seru. Kita lagi di print dulu, kita lagi tunggu itu. Hasil profit sendiri apa bisa dijadikan novum? Iya, nanti kita akan dijadikan novum. Nanti kita minta keterangan, kita lihat. Ada korelasinya ini laporan daftar PK dengan hasil profit? Ya tentu saja. Ya, pasti kan ini kan berkaitan. Ini kan semua terkait dari 2016. Artinya bahwa putusannya Peggy itu kan ada di dalam putusannya Saka di sidang 2016. Sementara Peggy dibebaskan. Lah bagaimana terhadap putusan yang sudah terjadi? Nah kembali lagi penyidikannya seperti apa prosesnya dulu 2016. Sebelumnya dalam kasus Vina Cirebon, 8 pelaku telah divonis di Pengadilan Negeri Cirebon. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sementara 1 lainnya yakni Saka Tatal divonis 8 tahun penjara, lantaran masih di bawah umur. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin Ainus melaporkan. Sementara itu, belasan warga yang tinggal di sekitar lokasi pembunuhan Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat menyatakan siap bersaksi untuk mengungkap fakta. Kesaksian warga juga akan menjadi bukti baru untuk pengajuan peninjauan kembali bagi para terpidana. Belasan warga Cirebon, Jawa Barat yang tinggal di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 membuat surat pernyataan siap bersaksi untuk 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antara warga yang siap bersaksi salah satunya adalah mantan Ketua RW 10 Itno Supriyanto. Itno bahkan membantah keterangan saksi Aep yang menyebut kondisi di lapangan saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi tidak seperti yang diceritakan Aep. Bukan hanya pernyataan aja Pak, bahwa menerangkan jalan kondisi waktu Aep beli rokok di warung Madura aja. Kondisi katanya 50 meter bisa melihat, sedangkan dari posisi anak-anak nongkrong itu ke warung Madura itu sekitar antara lebih dari 100 meter Pak. Artinya membantah keterangan Aep itu ya? Terus kondisi waktu penerangan itu gelap. Anak-anak pada saat terus, itu? Iya, perjalanan menikung nggak lurus Pak, jadi nggak kelihatan. Sementara kuasa
kuasa hukum narapidana dari Pradi menyebut kesaksian warga akan digunakan untuk bukti baru atau novum guna pengajuan peninjauan kembali. Ini di dalam rangka melengkapi berkas-berkas persyaratan dalam upaya-upaya hukum kita menemukan novum. Mereka rata-rata mengatakan apa yang mereka tahu, seperti misalnya AF mengatakan pada pukul sekian AF melihat mereka di suatu tempat, mereka mengatakan bahwa yang bersangkutan ada bersama dengan mereka. Kuasa hukum berharap semakin banyak kesaksian dapat mengungkap fakta pembunuhan Vina dan Eki, serta memberi keadilan bagi korban dan pihak yang tidak bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Peggy Setiawan telah bebas bukan berarti kasus pembunuhan Vina telah tuntas. Bebasnya Peggy juga dinilai menjadi angin segar bagi 8 terpidana lainnya. Terlebih banyak kalangan yang meragukan penetapan status 8 tersangka. Lantas bagaimana kelanjutan kasus pembunuhan Vina? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Ada kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadia, Ketua DPP Partai Perindo, ada Tama Langkun, serta tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya, apa kabar? Sehat? Renat, selamat malam. Sehat. Ya, kita masih kembali membahas kasus pembunuhan Vina ya, Bang Ali, Pak Reza, dan juga Bang Tama, karena ini sudah menjadi isu nasional ya. Saya mau ke Pak Reza terlebih dahulu, kuasa hukum keluarga Vina, yang kita tahu memberikan tanggapan bahwa ikut mengapresiasi ketika Peggy Setiawan dinyatakan pra-peradilan dikabulkan begitu. Apa yang menjadi alasan mengapa kemudian keluarga Vina juga ikut mendukung keputusan ini bahwa Peggy kalau memang tidak bersalah sebaiknya kemudian dibebaskan? Iya, kita memang dari awal itu kan mengikuti jalannya persidangan, bahkan sebelum dari jalannya persidangan itu dari awal pihak Polda Jabar menangkap terduga Peggy Perong atau Peggy Setiawan, itu kan kita meminta kepada pihak kepolisian untuk merilis wajah dari pelaku. Tapi kan memang belum dirilis pada saat itu, dan juga sampai setelah kita di media berbicara mohon untuk dirilis, akhirnya dirilis wajah Peggy, dan itu kan akhirnya menimbulkan kontroversi karena dua terduga DPO lainnya dinyatakan fiktif. Itu yang masih mengganjal di kita, itu yang makanya akhirnya kita membuat statement, ya kita masih belum menerima kalau terdua dinyatakan fiktif. Lalu yang di BAP dan segala macam mereka lakukan itu kan berarti kan semua harus diulang rangkaian dari awalnya. Oke, Pak Reza, apakah artinya keluarga Vina atau tim kuasa hukum juga sebenarnya sejak awal tidak yakin ya dengan sosok Peggy yang kemarin sempat ditangkap oleh kepolisian ini? Iya, karena kenapa tidak yakin juga, karena dari menurut kami sangat terburu-buru dalam menetapkan status tersangka. Jadi itulah mengakibatkan kegaduhan di masyarakat sampai saat ini. Ya memang dari awalnya terburu-buru itu yang masih kurang saksi, alat bukti, sehingga banyak bermunculan saksi dan akhirnya timbul kegaduhan sampai saat ini. Oke, tapi buat Anda ketika Peggy Setiawan ini dikabulkan pra-peradilannya, ini membuat semakin bingungkah bagi keluarga Vina yang mencari keadilan ya? Atau justru ini menjadi pintu masuk yang justru lebih baik, artinya dalam hal mencari keadilan bagi keluarga Vina ini? Ya justru dengan dibebaskannya ini berarti kan kita semakin bertanya-tanya. Dibebaskan dalam arti kalau menurut tim kami dari Hotman 911 itu sebetulnya bukan bebas berarti membebaskan dari pokok perkara, itu hanya bebas dari kasus di pra-peradilan. Dan itu secara substansi hanya ada pelanggaran hukum acara saja. Jadi kemungkinan prosedur nanti ya? Peggy Setiawan dipanggil kembali sebagai saksi itu bisa saja terjadi. Karena kan yang kemarin itu kan karena tidak ada panggilan sebagai saksi dahulu, itu yang diutamakan, fokusnya kan di situ pra-peradilan itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti ke depannya Peggy Setiawan dipanggil kembali sebagai saksi, itu kan mungkin saja dan sah-sah saja karena sesuai dari peraturan yang ada. Jadi bagi Anda, itu yang bikin kita, ya. Jadi bagi Anda ini diputuskan pra-peradilan diterima atau dibebaskan
satu tersangkanya begitu, ini karena prosedural saja atau secara substansi, secara pokok perkara, memang sudah meyakini bukan ini Peggy yang dimaksud? Karena memang dari awal itu kan kita tidak meyakini kalau bahwa ini Peggy yang dimaksud. Kenapa? Karena dari di berita acara dari 6 terpidana itu 5 menyatakan itu bukan Peggy si pelaku dan 1 terpidana itu menyatakan itu Peggy si pelaku. Jadi kan kita dari situ bisa mengambil kesimpulan bahwa ya ternyata bukan ini Peggy si pelaku, tapi itu kan kita kembalikan lagi kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki lebih lanjut. Oke, sebelum saya ke Mas Tama, nanti dari perspektif hukum saya mau ke Bang Ali dulu. Bang Ali, tadi kita juga mendengar ya, Peggy mengatakan terima kasih Pak Jokowi dan lain-lain. Terakhir kita tahu Pak Jokowi mengatakan tolong dikawal secara transparan kasus Vina ini karena sudah menjadi kasus nasional begitu. Apa yang menjadi catatan Anda ketika ada babak baru orang yang ditersangkakan sebelumnya kemudian dinyatakan bebas lewat jalur pra-peradilan? Ya, yang pertama saya kira terima kasih ya penjelasan Bang Reza, ada juga Tama ya. Renhat, jadi begini, paling pertama dan penting bagi kita adalah mari kita menempatkan posisi kita masing-masing, tetapi kita mesti sepakat bahwa memposisikan institusi-institusi negara itu sebagai satu institusi yang harus kita punya rasa kepercayaan. Jadi ada trust building yang memang harus kita menyerahkan perkara ini kepada institusi negara atas perintah undang-undang, kemudian institusi negara ini bisa melaksanakan tugas-tugas terkait dengan fungsi, kedudukan, dan peran mereka. Karena itu 2 kata dari Presiden Joko Widodo, tadi Reinhard sudah ulangi, Presiden telah memerintahkan Kapolri, ya, Polri dalam hal ini untuk kawal proses ini dengan baik, kemudian transparan. Itu yang saya maksudkan bahwa baik di Mahkamah sendiri maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk kasih tahu kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa mereka ini adalah institusi negara yang dipimpin oleh masyarakat, dikelola dengan baik, sehingga ketika kita menghadapi perkara-perkara seperti ini, kita harus menyerahkan ini sepenuhnya kepada institusi negara itu agar proses-proses ini bisa berjalan dengan baik. Salah satu di antaranya hari ini kita telah mendapatkan informasi tentang Peggy juga bebas, kemudian nanti akan seterusnya dengan Saka dan lain-lain sebagainya. Itu yang menurut saya poin pertama yang mudah-mudahan bisa menghiasi dialog kita pada petang ini. Oke. Bahwa kemudian juga publik akhirnya juga bertanya-tanya kemudian mengapa bisa ada penetapan tersangka yang mungkin disebutkan salah kalau dari putusan pra-peradilan ini. Menurut Bang Ali bagaimana itu? Karena kan ini kembali ke trust building tadi. Akhirnya mungkin banyak publik yang menjadi ragu begitu dengan institusi penegak hukum kita. Iya, karena itu 2 hal. Hal yang pertama bahwa ini pertama kan orang bicara tentang bukti, kemudian orang bicara tentang proses, kemudian fakta-fakta yang ada dengan kasus yang lumayan lama loh ini, lumayan lama ya. Karena itu penting bagi kita untuk memposisikan diri untuk memberikan kepercayaan penuh kepada institusi negara ini, bahwa di sana sini ada hal-hal yang memang harus perlu mendapatkan koreksi, kemudian betapa gesitnya para pengacara, keluarga, teman-teman LSM dan lain-lain, saya kira iya. Tetapi proses ini harus tetap harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rasa trust building kita untuk kepada institusi-institusi negara ini. Makanya kenapa Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa ini harus dikawal kasusnya, perkaranya, kemudian transparan. Saya juga ingin mengatakan bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Polri yang terus dengan profesionalismenya bekerja. Mudah-mudahan kasus ini bisa cepat selesai dan kita bisa mendapatkan hasil dari kerja-kerja nyata ini. Oke, Mas Tama, pandangan Anda dari segi hukum bagaimana ini dampak dari putusan pra-peradilan hari ini terhadap penuntasan kasus pembunuhan Vina? Silakan. Ya, Reinhard, tadi apa yang Bang Reza sampaikan, kemudian Bang Ali sampaikan kan sebetulnya sudah menjadi
pintu masuk ya, bahwa kemudian putusan yang ada hari ini itu harus sama-sama kita hargai, kita harus hormati. Nah, dalam putusan tersebut sebetulnya mengkonfirmasi kekhawatiran-kekhawatiran soal transparansi, kekhawatiran tadi tergesa-gesa, terburu-buru menurut kuasa hukum keluarga. Ini kan sebetulnya mengkonfirmasi itu. Jadi penyidik, kepolisian, tolong ya kembali ke materialnya ya. Karena apa? Secara formilnya Anda ada beberapa kesalahan. Yang pertama tadi misalnya secara garis besar, putusan itu bilang satu, dalam proses itu tidak sesuai dengan prosedur. Jadi prosedurnya ada yang dilewati, ada yang nggak dipenuhi. Yang kedua, itu tidak ada panggilan pemeriksaan. Jadi nggak pernah dipanggil, tiba-tiba sudah tersangka, tiba-tiba dia DPO. Nah yang ketiga, itu tidak ada bukti atau bahasa putusannya, belum ada bukti permulaan yang cukup untuk memulai penetapan tersangka. Nah jadi karena tahapan-tahapan formil itu, hukum acara itu yang kemudian belum terpenuhi, sehingga pengadilan memutuskan penetapan tersangkanya Peggy dibatalkan, kira-kira begitu. Nah kemudian dari situ barulah kita harus kembali lagi ke dalam kasusnya. Karena apa? Tidak bisa kemudian semua orang happy, senang begitu karena udah ada putusan pengadilan. Tidak bisa. Kenapa? Karena harus kembali ke putusan utamanya. Ada pelaku-pelaku yang belum terungkap, ada misteri-misteri yang kemudian bagi keluarga korban, bagi kita semua, itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh kepolisian. Ya. Jadi penyidik harus tetap bekerja lagi. Nah, bukti-buktinya belum ada. Artinya secara materialnya, secara perbuatannya, ini siapa sih? Peggy yang dimaksud, Perong ini yang dimaksud, ini yang mana? Siapa orangnya? Nah, artinya kembali ke sana. Jadi kerja kepolisian yang tadinya mungkin dianggap agak menyimpang karena hukum acaranya belum dipenuhi, harus balik lagi. Tadi juga disampaikan, kalau kemudian Peggy yang Setiawan ini diperiksa lagi, boleh nggak? Ya boleh. Kemudian lakukan pendalaman lagi, boleh nggak? Ya boleh. Karena apa? Tetap kepolisian harus mencari kebenaran sebenar-benarnya. Tapi tentu saja dalam konteks ini, urusannya adalah bagaimana mengungkap siapa pelakunya. Jadi identitasnya itu siapa sih Perong ini? Orangnya yang mana sih? Bentuk mukanya seperti apa? Usianya berapa? Nah inilah kemudian hal-hal yang harus kita kembali lagi ke dalam pokok permasalahan. Nah ini yang menurut saya ke depan akan menjadi konsekuensi dari sebuah putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan oleh pengadilan negeri. Jadi demikian, Jadi memang secara pra-peradilan sudah diputuskan, tapi ini belum sepenuhnya tuntas sebetulnya ya, Mas Tama, bagaimana? Belum tuntas, masih misterinya masih banyak. Saya rasa harus ada keadilan untuk keluarganya Vina juga, begitu ya, karena pelaku sebenarnya belum semuanya diungkap, misterinya belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap. Ini baru hanya soal formilnya, bahwa menersangkakan Peggy Setiawan, menangkap Peggy Setiawan itu nggak benar. Kenapa? Karena tadi buktinya mana sih, bukti permulaannya? Terus kemudian pemeriksaannya mana sih, kok tersangka belum diperiksa sudah ditahan? Terus mana sih kok keluarga belum diinformasikan? Nah sehingga ini yang kemudian harus balik lagi ke dalam materi perkaranya. Jadi pada waktu itu siapa saksinya, mana alat buktinya, rekan-rekan kita di kepolisian, penyidik yang bertugas itu masih punya tanggung jawab yang sangat berat untuk menuntaskan perkara itu. Oke. Bang Ali, jadi kalau kemudian kita menerjemahkan arahan Presiden ya, dikawal dan transparan, ini sejauh mana kemudian transparansi itu harus dilakukan oleh semua pihak penegak hukum, dan dikawal ini juga harus sampai sejauh mana yang kemudian kita berharap ini benar-benar sampai tuntas, Bang Ali? Ya. Kata kunci tadi, Tama, jadi pokok perkara. Kata kunci tadi, kata kuncinya itu adalah pokok perkara dengan pintu masuknya Peggy Setiawan ini dibebaskan, kemudian dia bisa kembali ke rumah, maka ini menjadi inti bahwa semua bisa terbuka dengan baik. Dua hal. Hal yang pertama itu adalah proses yang nanti akan dijalankan, prosedurnya, prosesnya ini memang harus terbuka, harus bisa diliput oleh semua media online, media sosial, media cetak, dan lain-lain. Dan yang kedua, saya berkali-kali ingin mengatakan bahwa kita mesti memberikan kepercayaan penuh kepada bapak-bapak dan ibu yang ada di kepolisian negara untuk menjalankan tugas yang
menurut saya ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan menjadi tugas penting untuk bisa mengungkapkan duduk perkara yang sebenarnya. Dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk mengawal dan transparan, itu artinya bahwa jangan lagi ada salah tangkap, jangan lagi proses ini tertutup, jangan lagi prosedur ini dilanggar. Karena sekian orang itu bisa dihukum tanpa bersalah. Adegium yang tadi diawali oleh Pak Mahfud itu kan luar biasa itu. Lebih baik membebaskan 1.000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Jadi konsekuensinya bagi kita itu adalah ini menjadi tempat yang terpenting. Saya terima kasih. Tindo juga bisa menjadikan malam ini, petang ini untuk acara ini, dan kami dari kantor staf Presiden Republik Indonesia tadi saya berdialog panjang dengan Pak Muldoko atas perintah Pak Muldoko, kemudian kami menyampaikan pesan ini kepada seluruh halayak ramai terkait dengan bagaimana proses ini bisa segera selesai dan menemukan siapa misteri tokoh kejahatan di balik pembunuhan ini. Itu kata pokok menurut saya. Oke, gitu. Baik. Pak Reza, setelah putusan pra-peradilan hari ini, apa yang diharapkan keluarga Vina dalam hal proses pengungkapan kasus ini agar semakin transparan dan juga terus dikawal sampai dengan akhir? Sempat kemudian kita muncul ada desakan TPF dan lain-lain. Apakah itu masih terus disuarakan atau tidak? Tapi dijawabnya nanti, kita break dulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan dialognya. Kita selesaikan juga di segmen ini untuk dialog soal pembunuhan Vina ini ya. Kita setelah Peggy dinyatakan bebas lewat pra-peradilan. Masih bersama dengan Bang Ali Ngabalin, Mas Tama Langkun dan juga Pak Raden Reza Pramadia. Saya ke Pak Reza, kuasa hukum keluarga Vina. Ada sejumlah tersangka lain ya yang sekarang juga eksesnya adalah disebut-sebut ini juga harus tinjau kembali lah begitu kira-kira putusan yang sudah diberikan. Apa tanggapan kuasa keluarga Vina pada tersangka-tersangka yang lain yang saat ini mungkin masih menjalani hukuman? Iya, itu kan hak dari setiap warga negara ya untuk melakukan langkah dan upaya hukum. Kita memang di sini sebagai pihak korban, jadi hanya melihat kasus ini seperti apa, dan kita juga tadi berharap kepada Presiden Joko Widodo dan Bang Ali mohon dibantu disampaikan ke Pak Presiden. Kita juga minta dibentuk tim pencari fakta yang independen yang berisi dari para profesor hukum pidana dari beberapa universitas terkemuka yang nantinya akan bersinergi dengan pihak polisian agar kasus ini lebih transparan, lebih independen. Jadi itu harapan kami biar untuk membuka kasus ini lebih terang benderang, atau mungkin kalau ada yang ditutupi ya biar terbuka, tapi ini ada apa sebenarnya dari 8 tahun silam masih seperti ini. Menyisakan 3 terduga DPO yang akhirnya dinyatakan fiktif, 2 terduga DPO yang 1 dinyatakan terburu-buru menentukan tersangka, akhirnya dibatalkan. Jadi itu kan ada apa dengan kasus ini? Itu yang perlu kami mohon bantuan ke Pak Presiden, mungkin melalui Bang Ali, itu kan mohon disampaikan. Jadi biar sebagai contoh juga sistem peradilan di negeri kita nanti ke depannya gitu kan, biar masalah ini tidak terulang lagi. Itu harapan kami seperti itu. Oke. Sudah ada Polri, menurut Anda sudah belum cukup sehingga perlu mendorong adanya TPF secara independen, Pak Reza? Tentunya Polri Indonesia itu luar biasa, profesionalismenya luar biasa, apalagi Polri yang presisi sekarang. Tapi kan kita semua itu kan manusia biasa, tetap butuh bantuan dari teman-teman ahli lainnya untuk sama-sama bersinergi menyelesaikan kasus ini. Karena dari 8 tahun ini kan yang kita ketahui kan malah jadi menimbulkan kegaduhan yang luar biasa gitu. Kalau dari sudut pandang keluarga Vina ya, sebagai korban begitu, apa sih argumentasinya sampai kemudian mendorong, sepertinya perlu ini ada TPF secara independen yang dibentuk oleh Presiden langsung? Iya, jadi tanggapan pihak keluarga itu kan sebetulnya kemarin juga setelah putusan itu kan sebetulnya sedih juga, sedihnya kasus ini jadi terkatung-katung, terus kalau memang ada yang salah tangkap atau apa itu nanti seperti apa. Jadi kan dari pihak keluarga itu kan mengulang-ulang terus kesedihan. Jadi ini seperti apa, kenapa akhirnya endingnya seperti ini, nanti ini salah tangkap, ini seperti apa ya, banyak sekali
kesedihan kemarin sebetulnya. Jadi kalau ini sih ibaratnya kasus ini akan dibawa kemana endingnya. Oke. Bang Ali, perlukah atau mungkinkah dibentuk TPF oleh Presiden? Ya, jadi saya ingin menyampaikan begini ya. Kita udah mendengar tanggapan Bapak Kapolri, kemudian dua kata yang keluar dari pernyataan Bapak Presiden ketika teman-teman wartawan bertanya kepada Presiden. Yang pertama itu adalah kawal dan transparan. Ini dua sangat mendasar sekali, sangat mendasar. Karena itu tadi saya awali dengan saya percaya, saya hormati apa yang disampaikan oleh Bang Reza. Mari kita lihat kinerja kepolisian negara hari ini dengan keputusan mahkamah kemudian membebaskan Peggy dan teman-teman Polri di Jawa Barat luar biasa begitu cepat menyikapi ini, dan proses ini insya Allah dua kata apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu saya punya keyakinan Bang Reza bahwa ini akan bisa segera selesai dengan baik. Amin. Oke, saya ke Mas Tama. Perlu tidak sih Mas Tama ada TPF sebenarnya ya dengan cerita mengenai kasus pembunuhan Vina ini dan juga Eki dan kompleksitas yang mungkin menyelimuti ya, karena ini kan waktunya sudah cukup lama ya, 7-8 tahun yang lalu. Ya, terkait dengan perkara ini kan sebetulnya putusan pra-peradilan ini sebetulnya bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan evaluasi. Jadi evaluasi dalam konteks penanganan perkaranya. Nah, siapa kemudian yang bisa mengevaluasi penanganan perkara ini? Ya tentu saja satuan yang ada di atasnya. Kalau kemudian dia ada Polda, tentu saja Mabes Polri melalui Barreskrim, dia bisa berikan atensi. Jadi silakan atensi dari Barreskrim untuk tangani perkara ini, gitu ya. Karena tadi pertimbangannya karena soal soal waktu yang sangat lama, kemudian boleh jadi kita bisa gunakan istilah revictimisasi. Jadi kalau korban ini udah jadi korban lagi. Karena kenapa tadi? Kecewa dia, sakit hati, secara psikologis juga terganggu. Ini juga jadi pertimbangan penting dalam penanganan perkara ini. Jadi menurut saya itu bisa dilakukan, jadi pilihan awal. Nah kemudian dalam konteks pengawasan perkara itu kan ada banyak juga lembaga-lembaga kuasi negara yang memang disiapkan, yang memang dibentuk oleh negara buat mengawasi itu. Apa saja? Kalau dalam konteks peradilannya ada yang namanya komisi yudisial. Jadi komisi yudisial juga harus pantau juga nih proses peradilan yang memang sudah berjalan. Kalau kemudian ada pertanyaan misalnya tadi bagaimana pelaku-pelaku lainnya. Nah menurut saya kita juga harus pisahkan mana yang itu soal formil, mana yang soal material, dan saya rasa komisi yudisial juga bisa melakukan eksaminasi. Jadi putusan yang lama silakan dieksaminasi kalau memang ada keraguan-keraguan yang muncul di sana. Nah yang lain-lainnya misalnya seperti Komisi Kepolisian atau Kompolnas, kita juga bisa dorong mereka untuk awasi ini. Coba dicek negara, betul, prosesnya, karena ini ada penyidik yang sedang bertugas. Nah jadi saya rasa ini bisa dilakukan secara berlapis. Baru kemudian memang ketika itu semuanya macet, kita harus masuk ke soal tim khusus. Ya, tim khusus ini kan juga bukan sesuatu yang aneh di kepolisian. Itu banyak juga memang dibentuk TPF ya. Dari mulai perkara-perkara yang berhubungan isu hak asasi manusia, kemudian terakhir misalnya kasus Brigadir Baradae yang kemudian ada pembunuhan terkait dengan kepada Brigadir Joshua ya kan. Itu kan juga ada tim khususnya. Jadi saya rasa itu bisa dilakukan secara bertahap. Tapi yang kita harus utamakan adalah soal bagaimana kemudian perkara ini bisa diungkap. Dan saya rasa partisipasi dari Pak Presiden dengan dia memberikan pernyataan itu saya rasa sesuatu yang menjadi strong point begitu ya. Ada kekhawatiran juga pasti bagi penyidik kalau kemudian perkaranya nggak benar nanganinya. Kenapa? Ini Presiden sudah bicara loh. Masa perintah dari Presiden mau di bypass atau mau dikhianati begitu aja. Jadi saya rasa ini juga akan menjadi tekanan bagi penanganan perkara. Jadi saya rasa tentu saja ini akan menjadi pertimbangan ya. Itu usulan yang sangat menarik menurut saya ketika ada TPF, ada tim pencari fakta lah, atau tim independen, saya rasa itu juga boleh juga. Jadi saya rasa semua instrumen bisa digunakan untuk mengungkap perkara yang memang sudah cukup lama dan ini saat menyita perhatian publik. Demikian. Jadi ada banyak instrumen, ada banyak mungkin upaya atau jalur untuk melakukan evaluasi ya, Mas Tama, dari putusan yang terjadi pada hari ini.
Ya benar, itu ada banyak karena ya memang kita juga harus tetap ya, kita harus percaya sama kepolisian, kita harus serahkan ini karena mau siapa lagi yang menangani. Kita harus serahkan kepada negara melalui kepolisian. Jadi polisi ini kan mewakili negara, merepresentasikan perintah Pak Jokowi dalam konteks muka perkara. Jadi dia harus kita percayai, tapi memang karena ada pra-peradilan yang kemudian sudah putus, nggak salah juga kalau kemudian memang instrumen pengawasannya ditingkatkan, semua lembaga kuasa negara juga ikut mengawasi penanganan perkara ini. Demikian, Renat. Bang Ali, silakan Bang Ali. Ya, satu catatan penting bahwa untuk kemajuan teknologi yang begini luar biasa di negara kita hari ini, saya mau bilang bahwa sedetik pun tidak ada satu orang pun yang bisa bersembunyi di balik kecurangan, kebohongan, dan lain-lain. Mulai dari proses, kemudian transparannya, bagaimana pengawalannya, sampai dengan hari ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa ketika ada salah prosedur yang dilakukan oleh siapa saja institusi yang menangani kasus ini dengan perkara ini, dia akan repot. Karena publik ini sudah sangat amat pandai. Masyarakat itu sangat amat pintar dengan semua proses-proses yang ada. Karena tadi Bapak Presiden menyebutkan dia harus transparan, terbuka, awal sampai selesai. Itu artinya bahwa, benar tadi kata Tama bahwa institusi negara ini adalah representasi terpenting dari kepercayaan publik kepada semua institusi yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang. Yang kedua, tadi ada kuasa negara yang juga melakukan pengawasan yang tidak bisa terpisahkan. Karena itu ini kasus sudah menjadi kasus nasional, sehingga tidak boleh ada satu orang pun yang coba-coba bercanda dan bermain atau berselancar dalam kasus ini. Apalagi bersembunyi ya Bang Ali Mohtar Ngabalin. Nggak bisa. Akan terungkap begitu ya. Iya. Ya, Pak Reza, terakhir dari Anda, sekali lagi apa yang kemudian disampaikan dari keluarga korban dengan tingginya mata publik mengawasi kasus ini dan babak demi babak yang ke depan pasti akan masih ada babak yang baru setelah putusan pada hari ini. Iya, keluarga juga ingin menyampaikan rasa syukur, alhamdulillah sangat banyak, hampir seluruh rakyat Indonesia ikut membantu, ikut mengomentari dan ikut memberi masukan untuk kasus ini. Jadi kita berharap juga seperti tadi kata Bang Ali, Bang Tama, kasus ini akan segera terungkap insya Allah, apalagi semua sudah turun tangan. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk lari, apapun yang direkayasa pasti akan terbongkar, apapun yang nanti ditutupi pasti akan terbuka dengan transparan. Ya, kita berharap karena kebenaran akan datang. Reza, cepat ataupun lambat kebenaran itu akan datang. Kita jadi juga harus menghindari agar jangan menuduh kesana kemari dulu, biar polisi dan semua institusi akan bekerja dengan baik. Jadi kebenaran itu bisa disalahkan tapi tidak bisa dikalahkan. Oke. Benar itu. Baik, bagus itu. Kita kawal bersama ya Bang Ali Ngabalin. Terima kasih banyak Mas Tama, terima kasih banyak Pak Reza, terima kasih banyak waktunya. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Selebgram cantik berinisial SA ditangkap polisi di sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, selebgram yang juga caleg gagal ini terbukti positif mengandung narkoba. Reserse Narkoba Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan didapati satu klip bekas kemasan pil ekstasi. Penggunanya adalah Sri Atika alias SA, seorang selebgram cantik yang juga caleg gagal. Kapolsek Metro Gambir Kompol Nababan menuturkan, tersangka SA ditangkap pada Minggu dini hari di sebuah kamar apartemen. Saat diamankan, SA tengah berdua dengan saudara perempuannya berinisial MA. Dari hasil tes urin, SA maupun MA terbukti positif mengandung amfetamin dan metapetamin. Cakapannya ada kata-kata yang menyebutkan bahwa kepala dari SA ini cukup pusing, kemungkinan gara-gara I. Nah, ini dugaan kami adalah inek. Tersangka SA mengaku baru pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi. SA membantah mengkonsumsi barang haram karena frustasi, mengingat baru saja gagal dalam pemilihan anggota legislatif 2024 kemarin. Salah karena uang habis, kena berapa banyak yang habis, Pak? Kasihan dia. Nyesal nggak sih, Mbak? Tangkap gini, Mbak. Mbak, nyesal nggak ketangkap?
Bisa, Bang. SA menjadi caleg DPRD Kota Tangerang untuk daerah pemilihan 4. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap pemasok barang haram ke SA. Dari Jakarta Pusat, Ranistun Sanjaya iNews melaporkan. 3 orang tersangka jaringan narkoba di lapas ditangkap petugas Polresta Tanjung Pinang. Satu tersangka ditangkap di Bandara Raja Haji Fisabilillah setelah mencoba membawa sabu yang disembunyikan di pakaian dalam. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang meringkus 3 orang penyalahguna narkoba jaringan Lembaga Pemasyarakatan Umum Tanjung Pinang. Ketiga tersangka adalah IJ, HE, dan SM. Mereka ditangkap beserta barang bukti narkoba jenis sabu seberat 234,4 gram. Operasi penangkapan dimulai dengan penangkapan pertama terhadap IJ di rumah kontrakannya di Jalan Bukit Cermin, di mana polisi menyita 1 paket sabu. Dari pengembangan ini, polisi kemudian menangkap HE di Pelatar Datuk, Jalan Pemotong Lembu dengan menyita 74,98 gram sabu. Penyelidikan lebih lanjut mengarah pada penangkapan SM di ruang tunggu Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang saat hendak melakukan perjalanan menuju Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam penggeledahan, polisi menemukan 158,17 gram sabu yang disembunyikan tersangka SM di dalam celana dalam. Dari pemeriksaan polisi, SM diduga membawa sabu atas perintah dari seorang narapidana Lapas Umum Tanjung Pinang berinisial HY yang saat ini sedang menjalani hukuman pidana seumur hidup terkait kasus yang sama. Nah, dari hasil keterangan tersebut kita lakukan koordinasi dengan Afsek Bandara untuk bisa dapat menahan ataupun mengamankan saudara SM ini dulu supaya jangan berangkat karena itu penerbangan sudah akan siap terbang karena dia sudah masuk ke ruang tunggu. Baik ya, terus kemudian setelah itu kita lakukan penggeledahan ditemani dengan teman-teman Afsek dan ditemukan memang barang bukti sekitar 1.500 gram tersebut di dalam celana dalamnya. Kini ketiga tersangka IJ, HE, dan SM ditahan untuk diproses hukum lebih lanjut. Dari Tanjung Pinang, Humalada Sution, iNews melaporkan. Satuan Tugas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba P3GN Polri terus memburu pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Satgas P3GN Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus narkoba dengan barang bukti 4,4 ton sabu hingga 2,1 ton ganja yang disita. Dalam pengungkapan kasus-kasus ini, setidaknya ada 7 kasus besar yang diungkap dalam 2 bulan terakhir. Kasus yang terbesar adalah pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 40 kg oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Kepulauan Riau. Dari pengungkapan kasus itu, Polri mengklaim telah berhasil menyelamatkan 42,8 juta jiwa dari bahaya narkoba. Ada beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Satgas Penanggulangan Peredaran Narkoba di tingkat Mabes Polri dan Polda jajaran. Antara lain yang pertama, pengungkapan oleh Satgas dari Polda Kepri dengan barang bukti berupa sabu seberat 40 kg. Dan yang kedua, pengungkapan oleh Satgas dari Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa sabu seberat 155 kg, ekstasi sebanyak 3.300 butir, ganja seberat 100 gram, PCC sebanyak 1.215 butir, dan obat keras sebanyak 1.024 butir.